Kalau saya pribadi sih itu melihat sosoknya berwujud seorang wanita nenek tua. Branding Dia pakai selendang, cuman dia tersenyum. Kita pakai salam, dia berbalik salam. Sekian detik saya lihat udah nggak ada. Lama-lama dari situ muncul sosok benda yang keluar dari makam itu, berupa batu, keris, tombak. Yang terjadi awalnya angin datang. Kalau misalkan itu angin alam, pasti semua yang ada goyang. Ini cuma satu. Anjir, bener merinding sumpah. Sumpah ini merinding nih. Oke, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Almed Squad Q. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kang Yudi. Oke, tepuk tangan buat Kang Yudi ya. Gimana Kang Yudi, sehat? Alhamdulillah. Kita baru ketemu sekarang. Mudah-mudahan kedepannya ada silaturahmi juga ya. Amin. Mudah-mudahan. Sekarang ini Kang Yudi di sini akan menceritakan tentang mistisnya alam gaib. Oke, sekarang kita akan menceritakan episode ketiga, yaitu episode Makam Malam Mencekam. Oke, langsung aja kita tanya-tanya sama Kang Yudi ya. Kang Yudi, mungkin ada pengalaman pribadi tentang misteri dunia horor atau gaib. Bisa diceritakan, boleh diceritakan pengalamannya itu seperti apa, di mana dan kapan, dan apa yang dirasakan oleh Kang Yudi, atau Kang Yudi melihat sesosok apa atau apa. Silakan Kang Yudi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pengalaman pribadi. Iya. Kurang lebih 4-3 bulan belakang gitu ya. Saya tuh datang ke sebuah makam. Makam itu dari sebuah keturunan. Gitu. Ya, di malam Jumat kalau nggak salah, itu malam Jumat Kliwon. Nah, saya bersama rekan itu tadinya mau mendoakan yang ada di makam, gitu kan. Ziarah gitu kan. Waktu ziarah kita pengajian sampai sholat maghrib di sana di musola, balik lagi ke makom. Terus kita tawasul, ternyata apa yang kita rasakan itu ada. Itu. Secara visual emang ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Betul. Itu tergantung dari pribadinya. Ya. Gitu kan. Bawaan dirinya. Kalau saya pribadi sih itu melihat sosoknya. Tapi dia tidak menyeramkan, dia berupa berwujud seorang wanita nenek tua. Merinding dia pakai selendang, terus bawa pikulan gendongan, pakai kerudung, dia melihat, cuman dia tersenyum. Kita pakai salam, dia berbalik salam. Sekian detik saya lihat udah nggak ada. Oh, berarti itu dia seperti kayak orang di zaman dulu ya? Iya. Di zaman-zaman penjajahan kayak gitu, orang-orang pedesaan seperti itu ya? Jelas. Oh iya, betul. Terus? Nah, setelah itu kita kan terus fokus ke pengajian. Gitu. Terus lama-lama dari situ muncul sosok benda yang keluar dari makam itu, berupa batu, keris, tombak. Buset. Itu 3. Oh, jadi itu yang keluar dari makam tuh ada 3 jenis. 3 jenis. Batu, keris, sama tombak. Oh, keris sama tombak. Iya. Itu ada sekarang. Kalau itu kan, kalau kita kan awalnya bukan untuk mencari sesuatu yang benda-benda gaib kan. Kita hanya untuk mendoakan. Iya. Ternyata yang dari keturunan mempercayai untuk memegang benda tersebut, tapi dengan berpikir kita positif, kita makhluk hidup berbeda dengan alam dia. Betul. Kita kembalikan lagi. Yang penting kita ngambil karomahnya aja. Oh iya. Gitu. Kalau untuk hal-hal yang negatifnya kita nggak diambil sebenarnya. Iya. Tapi
walaupun kita mau tujuannya baik, pasti hal-hal negatif pasti datang. Iya, benar-benar mengganggu. Saya masih ngerasain sampai sekarang cerita-cerita kayak gini nih, benar-benar ini. Emang dari jam 7 Isya sampai jam 1 malam kita masih di depan makom itu. Yang terjadi awalnya angin datang. Kalau misalkan itu angin alam, pasti semua yang ada goyang. Ini cuma satu tempat. Oh, dia menandakan ya. Menandakan dia bahwa ada. Dia ada hadir. Hadir. Kan? Iya. Kemudian terus hujan, kita hujan masih bertahan. Angin besar, terus hujannya besar. Kenapa kok kena badan itu nggak ada yang basah? Oh gitu ya. Saya secara apa ya, tidak langsung kayak yang kita payungin. Oh ya, yang ngalangin neduhin gitu ya. Yang ngalangin daun. Kalau walaupun daun tetap basah jatuh. Masih basah, kena ini juga kan badan. Ini enggak. Kering. Maaf, mau nanya nih Kang Yudi sedikit pemotong pembicaraannya. Itu yang saat di situ itu jam berapa itu, dan itu tuh Kang Yudi alami sendiri apa ada teman-teman atau rekan Kang Yudi yang lain? Ada saudara. Oh, saudara. Jadi berapa orang itu yang bertiga? Oh, bertiga. Iya. Tapi yang saya masuk sendiri itu karena saya punya niatan sendiri, nggak boleh ditemenin. Oh, jadi masuk sendiri. Tapi orang yang bertiga, yang 2 orang lagi itu merasakan berasa. Juga? Oh iya benar. Karena dia memantau dari arah sekitar 10-15 meter. Oh gitu ya. Iya, mantau. Ya terus udah ada yang mayungin, terus Kang Yudi ngerasa nggak basah, itu lanjutnya gimana? Udah itu? Berlanjut saya pengajian tawasul, kemudian ada yang berasa itu megang ke sebelah pundak kanan. Pundak kanan, dia ngelus. Kayak gini? Ya, ngelus. Dia ngelus kayak apa ya? Kayak yang sayang megang dari ujung kepala terus ke bawah. Berasa itu. Terus perasaan kita kan masih sadar, walaupun kita merem masih baca itu kan masih sadar, dan di setengah sadar apa enggak. Ternyata kata orang yang lihat, yang mantau 2 ini jalan katanya. Tapi dengan jalan yang enggak napak ke tanah. Asli. Anjir, bener merinding sumpah. Gitu. Sumpah ini merinding nih. Gitu kan? Kalau kita secara real nyata, kalau sepatu ataupun kaki yang tanpa alas itu udah diguyur hujan, kena tanah, pasti kotor. Ya. Ini enggak. Ini enggak. Sajadah pun tetap masih kering. Tidak berpindah posisi. Itu yang saya alami. Ini kekuatan gaib ya, seperti supernatural. Seperti ini ya terjadinya. Terus setelah itu apa yang dirasakan selain dari itu? Selain dielus tadi terus merasakan terus terjadinya seperti ya kering tidak basah, itu apa? Bisikan. Dia membisikan apa itu? Kalau secara Sunda apa mengajak apa bisikan mengajak? Apa bisikan dia memberitahu isyarat atau apa gitu? Isyarat. Karena saya waktu itu ada apa ya? Hajat tersendiri. Saya kalau bahasa sekarang tuh curhat ya kayak gini curhat, ya. Kayak seperti ngobrol gini. Jadi apa yang saya dengar, saya ucapkan, dia jawab. Tapi melalui bisikan telinga. Tapi Kang Yudi maksudnya ngomong kayak gini apa di hati? Ngomong secara real gini, nyata. Oh, dia langsung ngejawab gitu ya. Bisa gitu ya. Dengan dia sampai megang pundak. Apa yang dia katakan pada saat kita punya satu masalah, dia ngasih nunjuk. Intinya sabar, kedua dia tawakal sama terus ikhtiar. Gitu. Jadi walaupun keturunan, jangan mempersalahkan keturunan. Jadi keturunan itu justru kita nggak bisa lihat, tapi dia bisa lihat. Apa yang kita lakuin pasti dia bisa lihat. Karena udah berbeda dimensi ya. Iya. Terus itu daerahnya di daerah mana sih Kang Yudi? Itu kalau tepatnya Kecamatan Surade, Desa Leuwicagak. Oh itu. Iya. Kecamatan Surade, Desa Leuwicagak, guys. Iya. Kalau makamnya sih ukurannya lebih dari normal. Oh jadi gede. Kayak makam-makam 2 meteran. Berarti itu emang tinggi-tinggi ya zaman dulu ya, benar-benar tinggi ya. Benar, Masya Allah ya.
tiga makom. Itu kalau istilahnya kita ada ajudan. Boleh tahu itu makom siapa? Yang Arga itu keturunan saya yang kelima. Ajudannya yang itu Aki apa ya yang bawa suling itu. Ya itu ya. Yang bawa suling ajudannya sama kudanya, kuda putihnya. Oh, ada kuda putihnya? Iya. Itu ngejelma kuda putihnya. Oh, ngejelma gitu. Iya, berwujud, bersuara. Kaget gak? Enggak, kalau yang udah terbiasa awalnya pasti kalau orang yang biasa pasti kaget kan? Iya. Orang nggak biasa kan lihat kuda itu kan kita emang sebenarnya nggak biasa karena di zaman milenial seperti ini kuda tuh udah jarang kecuali ada di tempat-tempat tertentu. Apalagi itu kudanya kuda putih. Kuda putih, ya kan? Semprani kan? Iya. Jarang. Saya juga kaget kan. Saya juga yang umur dilahiran sampai sekarang itu baru ngelihat kuda semprani itu kan digambar. Tapi ini nyata. Lihat langsung real dia kan? Bertanduk. Oh gitu ya. Aslinya. Wih. Yang sebutkan bersayap itu dia enggak ya, cuman tanduk doang. Tanduk kan? semprani. Saya berarti bohong itu kan hayalan kita manusia ya. Iya. Terus setelah dia membisikkan tadi sabar, tawakal seperti itu, apa yang Kang Yudi lakukan setelah itu? Apakah Kang Yudi langsung sudah mensudahi pengajiannya atau misalkan mendoakannya? Itu apa masih lanjut? Masih lanjut sampai jam 2 malam masih lanjut. Apa yang dilakukan setelah itu? Dia ngasih suatu isyarat. Kata dia jalan arah ke, kalau bahasa Sundanya kidul, berarti ke bahasa Indonesianya ke barat ya. Ke barat. Ikutin aja arah ke barat. Di situ pasti nemu titik kehidupan. Iya. Terus benar itu? Iya. Ada. Alhamdulillah benar, syukur ya. Berarti ini emang benar-benar menunjukkan apa yang Kang Yudi tunjukkan, keinginan Kang Yudi, dia menunjukkan langsung ya. Iya. Atas seizin Allah mungkin ya. Oke. Berarti guys, untuk para penonton setia Almed Squad, itu dunia gaib itu sebenarnya memang ada ya Kang Yudi? Ada banget. Jadi kita jangan terlalu menyombongkan diri untuk pada mereka karena mereka lebih tahu dan lebih peka daripada kita ya. Selain dari itu, sesudah itu setelah tunjukkan itu ada cerita apa lagi yang lebih pengalaman Kang Yudi mencekam? Iya. Itu pengalaman yang paling mencekam itu Pelabuhan Ratu. Iya. Itu sosok penguasa Kidul. Laut Kidul Selatan. Nyi Roro Kidul itu. Kita salah kalau untuk bilang Nyi Roro Kidul. Oh, kita salah. Padahal Nyi itu harusnya ada di bawah umur kita. Oh. Nyai. Kanjeng berarti ya panggilannya. Bukan apa? Mbo itu orang tua. Oh iya. Karena umur dia untuk dari kita udah beratus-ratus. Iya. Terus itu Pelabuhan Ratu daerah Cimaja. Iya tahu Cimaja. Hotel SBH seberangnya kan ada kali. Ya. Nah situ. Gitu ya. Iya. Yang diceritakan banyak orang kan itu Bororo Kidul itu adanya di Karanghau. Iya. Kosong. Oh padahal gak ada. Itu cuma tapak tilasnya aja. Oh ya tahu, ngerti. Tapak tilas tuh orang kayak yang duduk cuman singgah doang kan? Iya singgah. Terus yang aslinya itu yang benarnya itu kemana? Dia di atas, di seberang Hotel Samudra Beach Hotel ada jalan kan raya, ada jalan ke atas pegunungan. Tahu? Iya. Yang banyak monyet-monyet gitu ya? Iya. Oh dia singgahnya di situ? Iya. Dia sama anak buahnya yang dulunya penguasa pelabuhan itu Gentar Bumi. Oh iya gitu. Sampai sekarang pesantrennya masih ada ya. Di daerah situ. Iya. Terus itu yang menjadi pertanyaan saya, apa yang Kang Yudi dapatkan setelah bertemu kan? Apa di dalam mimpi?
Kalau bertemu secara visual sih enggak. Dia secara mungkin antara kalau kitanya visual kan, kalau misalkan nyata dia harus ada. Kalau misalkan kita mimpi berarti lagi tidur. Tapi kan ini enggak, kita lagi duduk, lagi berdoa ya. Berdoa. Jadi kan karena kita tujuannya baik, dia hadir dengan seperti bayangan semu. Dia nggak pernah langsung. Oh gitu ya. Iya, kalau hal gaib itu nggak ada yang nyata, real. Seperti manusia terlihat langsung jelas, tapi dia berbayang. Gitu. Oh gitu. Terus yang rumor dikatakan orang itu dia memakai baju hijau-hijau, terus rambutnya panjang dan cantik, itu benar apa bagaimana? Secara hampir kesamaan, ya sama dalam lukisan. Lukisan itu hampir sama hampir gitu. Sama. Mirip. Hampir kemirip-miripan lah gitu. Dia dengan pakaian warna yang seperti itu. Dia memberikan pesan apa? Dia kalau misalkan kan ke saya Cu namanya kan, Cu gitu. Berarti cucu. Datang ke sini apa tujuannya? Saya jawab kan dengan bisikan itu. Saya datang ke sini hanya untuk mendoakan, bukan untuk minta apa-apa. Kita saling doa. Ternyata dia ngasih sebuah, kalau Mbok itu kan kesukaannya bunga kantil. Dia tahu bunga kantil. Iya. Saya dikasih 7 bunga kantil itu. Iya, 7 buah kantil ditaruh waktu pas semedi. Taruh 7, pas bangun dilihat. Yang didengar itu, coba telan kalau emang niatnya baik. Tapi jangan pakai air. Telan satu-satu. Gimana cara? Jangan dikunyah tapi langsung ditelan. Langsung ditelan. Ya kalau misalkan niatnya kita baik, pasti apapun dipermudah. Kalau kita niatnya dalam hati ada sedikit itu, pasti susah. Itu bisa langsung ditelan. 7, alhamdulillah. Udah masuk sekarang di badan. Sekarang udah mendarah daging mungkin. Oh iya. Itu kejadiannya udah lama berarti ya? Setahun ke belakang kalau itu. Setahun ke belakang. Bisa gitu ya, emang berarti yang dinamakan Mbok ya? Mbok. Bukan Nyi. Kenapa banyak orang bilang Nyi ya? Saya itu masih tanda tanya kenapa itu orang-orang manggil dia Nyai dengan sebutan Nyai gitu. Enggak mungkin Mbok. Untuk zaman dulunya kan umur kayak sama atau gimana. Kalau kita kan udah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun berbedanya. Iya. Yang pernah jadi pertanyaan saya buat Kang Yudi tentang masalah yang barusan. Itu kan kok bisa dia Kang Yudi bilang langsung Mbok? Nggak mungkin kan, pasti Kang Yudi juga nggak, dengan ketidaktahuannya pasti bilangnya Nyai. Apa dia melarang itu apa gimana itu? Dilarang. Kamu salah kalau kamu bilang Nyai. Saya itu paling tua dia di antara semua. Gitu. Saya hadir bukan anak muda. Kalau secara kasar dia, tapi saya lebih dari umurnya. Makanya saya bilang, mau dibilang apa, Mbok, udah anggap aja seperti ibu. Iya. Makanya kan ada Ibu Kanjeng Ratu. Iya, Ibu Kanjeng Ratu. Itu panggilan istilahnya kan. Yang benarnya itu ibu. Oh gitu. Ibu. Kalau dalam bahasa Jawa Mbok. Dengan tadi apa? Ada Mbok itu, ada Ibu Kanjeng itu. Berarti ada pengawal-pengawalnya juga apa enggak? Enggak ada. Dia kalau untuk hadir dia sendiri. Enggak pernah dihadir sama pengawal-pengawal seperti yang dicerita-cerita itu, enggak ya? Nonsen. Terus hubungan dengan, ini nih pertanyaan yang paling saya sering dengar nih dari banyak orang, ada hubungan apa Ibu Kanjeng dengan Prabu Siliwangi? Pangeran, bukan pangeran ya? Prabu. Iya, Prabu ya, Gusti Prabu Siliwangi. Ada hubungan apa? Sebenarnya kalau kedekatannya, kalau dalam cerita yang sekarang kita pernah lihat atau dengar baca gitu kan, Kanjeng Prabu Siliwangi itu kan dia aslinya bukan manusia. Oh gitu. Bukan. Jadi binatang. Jelmaan binatang, harimau. Jadi saya kurang paham nih. Jadi dia tuh sebenarnya jelmaan harimau. Iya.
Terus hubungan dengan Mbok Ratu itu hanya partner. Jadi dia penguasa. Oh iya iya. Dia di arah Banten, Heeh. Mbok kan di selatan semua. Heeh. Gitu. Jadi kalau yang punya hubungan bukan suami istri, tapi bukan saudara, tapi yang satu ilmu atau sama dia tujuannya sama. Satu. Oh gitu. Jadi dia tuh ada hubungan partner kewilayahan mungkin ya seperti itu ya. Mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya. Berarti Ibu Kanjeng Ratu tuh dulunya juga seorang manusia seperti kita, apa dia tuh udah terlahir di alam gaib apa? Itu di turunnya seperti biasa. Itu dengar cerita dari orang-orang yang terdahulu ya, yang saya pedalami gitu kan. Dia awalnya seperti manusia, tapi yang terlahir seperti manusia sama normal. Cuman dia punya kelebihan. Kayak wali. Gitu. Iya. Kalau dia setingkatannya dengan wali sama. Kalau wali kan kena agama. Kalau dia kan agama nggak terlalu sebutnya apa ya? Jadi apa? Apa ya saya? Spiritualnya. Spiritualnya. Jadi dia kepercayaannya nggak sama seperti kita dong. Iya. Beda ya? Beda. Dia mengakui bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu ada. Cuman dia nggak terlalu disebutnya Islam ortodoks Sunda Wiwitan. Oh iya ngerti. Jadi mereka tuh percaya Tuhan itu ada satu. Cuman mereka lebih mempercayai keyakinan sendiri. Wow gitu ya, ngerti. Oh berarti hubungan ini baru terbongkar juga, saya baru tahu juga berarti dari Kang Yudi ya. Tidak ada hubungan berarti antara Prabu Siliwangi sama Bunda Ratu, tidak ada hubungan ya. Cuman hubungan sekedar wilayah. Gitu. Terus dengan ada juga nih cerita yang saya dengar itu dari luar juga, presiden pertama kita itu selalu pernah ke sini ya. Sampai sekarang katanya ada duplikatnya. Benar apa enggak tuh? Kalau hubungan sama Bung Karno emang ya ada hubungannya, Bo tuh. Dalam artian dia spiritualnya. Gitu kan. Tapi kalau duplikatnya saya belum pernah dengar ya. Tapi udah dengar? Belum. Nggak ada. Itu rame-rame itu di media juga. Saya hampir pernah dengar di daerah pelabuhan juga kan. Kalau emang bener dia ada duplikatnya, tolong tunjukin. Buktinya apa? Terus apa tanda-tandanya? Kalau untuk kesamaan muka sih mungkin saja sama. Ya. Cuman dia terlalu ambisius kayaknya ya. Gitu. Ingin menjadi duplikatnya benar-benar. Saya pun sampai dikasih dari keturunan ya, tasbih. Dari siapa itu? Dari nenek. Nenek yang terdekat, bahwa nenek pun sama kan, orangnya spiritual, dekat dengan itunya. Dengan Siliwangi terdekatnya, keturunannya dari Siliwangi. Oh, dari Pajajaran itu ya? Iya, dari Pajajaran. Sampai sekarang pun masih ada tasbihnya. Tasbihnya? Iya, dulu itu kalau Bung Karno lewat ke SBH pasti dia ambil dulu tasbihnya, pinjem tasbih itu yang tadi. Untuk apa itu tasbih? Itu tasbih kalau satu ya kita ambil karomahnya kan, satu untuk dia berdoa, terus dia itu tanda bahwa pegangan dia itu. Kalau sekarang kayak senjata. Oh gitu, pelindung lah. Pelindung diri. Oh iya ngerti. Soalnya kan waktu setiap ke pelabuhan kan ke yang Karanghau ya itu ya. Ini dulu Pak Karno katanya presiden pertama kita itu suka ada berdiri katanya di situ ya. Di batu semedi kata di batu itu ya. Batu kursi. Batu kursi itu. Saya pun pernah ke sana. Apakah ini benar apa tidak? Tapi emang di saat saya duduk di situ, perasaan saya yang saya rasakan spiritualnya seperti saya melihat semua dunia. Ngerti gak? Betul. Jadi saya pas duduk di situ, yang saya rasakan tuh saya tuh melihat dunia tuh, oh ini luas, dunia tuh seperti ini. Jadi apa yang saya tuju juga, apa yang saya pikirkan juga saat itu,
saya punya gagasan-gagasan baru semenjak saya duduk di situ. Iya. Kadang ada ilham. Iya, tapi wallahu alam itu dari Iya. siapa nggak tahu. Mungkin yang saya rasakan itu mungkin itu udah langsung dari kontak langsung saya dengan virtual dengan vertikal dengan yang Maha Kuasa Allah Iya. Subhanahu wa taala. Tapi dengan jalannya seperti Jalannya seperti itu. Iya. Emang ada benernya juga. Berarti barusan saya nyambungin pengalaman saya dengan Kang Yudi. Oh, berarti benar gitu kan. Dulu emang Pak Karno itu datang di situ kan dengan untuk bertemu dengan gaibnya Ibu Kanjeng. Iya. Ya kan. Oh, seperti itu. Sampai barangnya pun yang berupa tasbih itu masih ada di tangan saya. Oh, masih ada. Tapi dengan satu syarat, boleh dipinjamkan ke sesama umat, tapi jangan merasa memiliki. Oh, iya ngerti. Orang kan setiap dikasih barang dia merasanya memiliki. Iya. Kadang jarang ada orang yang minjem barang itu saya cuma pinjam ini titipan. Nggak ada kan? Iya. Oh, susah juga kalau kayak gitu. Oke. Satu nggak boleh batal wudhu. Oh gitu. Iya. Harus ada wudhu gitu. Ada wudhu dulu. Oh, sakral juga ya benar. Iya. Terus ini yang jadi pertanyaan lagi nih, Kang Yudi, untuk pertanyaan mungkin yang terakhir nih, saya mau tanya, itu apakah benar setiap orang Bandung yang ke sana atau memakai baju hijau di pantai Pelabuhan Ratu itu suka tenggelam? Apa itu ada sangkut pautnya, ada kaitannya? Apa tidak? Yang terakhir pertanyaannya terakhir nih, apakah benar Ibu Kanjeng Ratu itu suka datang ke hotel yang kamar 303? Iya. Bagaimana? Kalau misal orang yang meninggal itu katanya istilah orang Bandung jangan pakai baju warna hijau. Oh, meninding saya nih. Ya. Sebenarnya itu apa ya? Kayak dilema sih sebenarnya. Enggak terlalu ini. Itu mah enggak ada hubungan kayaknya. Enggak ada hubungan. Jangan disangkut pautkan dengan Mbok. Karena itu mah emang benar-benar kelalaian dari Iya, yang namanya juga lawan ombak. Orang itu pasti tenggelam. Betul. Terus kan di dalam hati manusia sama kepala manusia itu kan berbeda. Dia punya tujuannya kalau misalkan emang dia wisata, dia harus ngerti tata krama. Iya, betul. Itu kan? Seperti kita masuk ke rumah orang lah, permisi, ya kan? Permisi. Terus yang menyebabkan banyaknya akibat kecelakaan, soalnya Mbok itu nggak pernah jahil sama umatnya. Malah dia punya ajudan-ajudannya. Maksudnya umat bagaimana nih? Ke manusia gitu kan. Dia nggak pernah jahil sama umat manusia. Ya, gitu. kalau yang emang berpikiran positif, beda lagi dengan yang negatif. Minta cari kekayaan. Waduh. Beda kan. Emang itu suka ada juga? Yang minta kekayaan itu sebenarnya bukan Mbok, tapi anak angkatnya. Siapa? Blorong. Oh, itu ada emang? Ada. Oh, bentuk-bentuk dia tuh seperti apa? Setengah naga. Maksudnya ke atasnya ular? Manusia. Oh, ke atasnya manusia, tangan seperti kita gini, ya. Ke bawahnya seekor ular gitu. Oh. Tapi bisa berwujud seperti manusia. Oh iya, yang kan itu dia dari gaib juga kan? Iya, gaib. Oh, oke. Itu nyata. Itu nyata. Iya. Banyak orang yang mencari kekayaan dari dia. Nah, ini kan tadi belum dijawab juga yang pertanyaan yang terakhir. Emang benar, apakah benar itu yang pemakai baju hijau itu dilarang sakral? Sekali? Ya. Enggak ya? Enggak. Oh, berarti itu bohong guys, pemirsa, untuk memakai baju hijau di depan lautan pantai. Enggak ada larangan. Enggak ada larangan kan? Terus yang satu lagi tuh yang kamar apa di iya itu apakah benar suka ada singgah ke situ apa tidak? Apa itu cuman karangan rakyat sekitar apa gimana? Hampir 60-40 sih ya itu karangan itu kan, ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Kalau yang nyata kita yang yakin, gitu kan. Kalau emang dia mau singgah, Mbok itu nggak harus ke kamar itu aja. Dia bisa di mana aja. Kan kayak tadi ya di gunung tadi kan. Iya. Ya, tempatnya yang benar itu kan yang di situ kan ya. Sama dengan kayak di Karanghau. Oh, gitu. Jadi terlalu dipusti-pustikan, disanjung-sanjungkan. Itu. Oh, jadi pesannya itu dari Kang Yudi udah sangat jelas sekali, guys. Jadi kita tuh jangan terlalu menyanjung sesuatu yang belum faktanya betul. Real. Karena itu bisa menimbulkan
bahaya juga untuk Iya. diri kita pribadi ya. Iya. Jadi yang dilanjutkan tadi tuh sebenarnya jadi makhluk gaib pun tidak ingin mereka tuh terfitnah juga, karena kita juga sebagai manusia tuh terfitnah itu merasakan sakit ya Kang ya. Iya. Nah yang sekarang saya tanyakan lagi setelah semua cerita ini, Akang seterusnya seperti apa kelanjutannya? Sebenarnya banyak juga sih pengalamannya yang seperti ini ya. Jadi bukan 1-2 tempat. Bukan 1-2 tempat juga. Saya telusuri karena saya satu menjajaki keturunan terus saya perdalam. Tapi bukan diperdalam dalam ilmu spiritual. Iya. Hanya untuk mengetahui. Oh jadi kalau di bahasa Sunda kita mah jadi titilasnya. Iya, tapak tilas. Tapak tilas menuturkan. Iya. Kalau Indonesianya itu kita tuh mengikuti jejak terdahulu kita ya. Benar apa tidak gitu kan, membuktikan gitu. Seperti itu ya. Pembuktian. Tapi ya ada yang dikasih, ada yang enggak. Itu tergantung orangnya yang menguap sebenarnya mah. Kalau ilmu gaib itu. Jadi jangan terlalu diinikan gaib itu. Jangan terlalu digembor-gemborkan atau dipuja-puja lah ya. Iya, apalagi diekspos keluar. Itu dia paling tidak mau. Kebanyakan kan orang-orang yang hidup di metropolitan yang sekarang itu tuh orang tuh terlalu terlalu gitu ya. Iya. Padahal gak usah juga kan. Iya. Seperti itu karena bisa mengganggu mereka juga atau menyinggung perasaan mereka juga kan. Iya. Sepertinya pertanyaan hari ini cukup sekian. Apa yang salah kita tanyakan kepada Kang Yodi, pengalaman Kang Yodi itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua guys. Ya Kang Yodi ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita. Tidak boleh menyombongkan diri, menganggukkan diri, atau terlalu memfitnah sesuatu yang belum faktanya betul. Ya seperti yang tadi diceritakan tadi ya. Oke, mungkin terima kasih Kang Yodi udah mampir di channel Almed Squad ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di next cerita yang berikutnya besok episode keempat ya Lang ya. Episode keempat insya Allah mudah-mudahan Kang Yodi bisa bercerita lagi tentang pengalaman pribadinya. Ini masih banyak sebenarnya ya Kang Yodi, pengalaman Kang Yodi di misteri gaib ini ya. Mudah-mudahan Kang Yodi sehat terus. Amin. Bisa ketemu lagi. Untuk teman-teman yang mau ikut podcast atau punya pengalaman bisa langsung di inbox di Facebook di bawah ini ya. Lang di bawah ini. Terus oh iya, terima kasih juga untuk sponsor King Panda yang udah ngasih baju ya. Untuk teman-teman bisa langsung lihat outfitnya di Instagram King Panda nanti di bawah deskripsi ya. Terima kasih juga untuk Kang Yudi. Ada Facebook, sosial media? Sosial media kalau di Facebook nggak ada. Oh nggak terlalu. Oh berarti Kang Yudi nggak punya sosial media. Untuk teman-teman sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya ya Kang Yudi ya. Maaf juga Kang Yudi, takutnya ada kata-kata yang menyinggung, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makam malam mencekam.